Oke, baik. Selamat pagi dan selamat sore kepada teman-teman semuanya. Ya, kita hari ini pertemuan 7. Di pertemuan 7 ini sebagai pertemuan akhir atau sebelum UTS. Sebelum UTS ya. Masih ada nanti pertemuan 9 sampai 15. Jadi pertemuan 8 itu kita ada ujian tengah semester. Jadi supaya mempersiapkan diri, membaca semuanya materi, melihat ulang kembali video yang saya berikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, supaya kita saling mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tengah semester. Oke, kita lanjut. Di hari ini kita ada, ya sebagai pengantar saya bilang, yaitu beberapa algoritma teknik deep research (DFS), teknik deep research atau BFS, algoritma backtracking, algoritma brand inbound. Nah, ini sebagai pengantar saja karena di akhir nanti akan saya berikan soal atau sebagai kuis. Ini saya anggap kuis. Di akhir ada beberapa soal nanti untuk diselesaikan, itu untuk dikumpul kembali di dalam forum tugas. Nanti saya buat tugas itu soalnya yang dalam video ini nanti. Oke ya, kita lanjut. Jadi kita lanjut. Ini ada algoritma graph, itu algoritma traversal di dalam graph untuk mengunjungi simpul-simpul dengan cara yang sistematik. Ada dua graph itu, yang seperti yang saya bilang tadi, ada BFS, deep research atau deep research atau DFS. Itu untuk pengantarnya. DFS itu pencarian melebar. Ini pencarian melebar. Pencarian melebar sering disebut apa ya? Pencarian yang tak singkat. Jadi traversal itu dimulai dari simpul V. Itu kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu, kunjungi simpul yang belum dikunjungi. Ini nanti bisa dibaca kembali. Ini ada representasinya dari BFS itu. Itu pada umumnya graph direpresentasikan baik secara array ataupun list. Itu ya, dalam kuliah ini menggunakan list. Ada struct node, tin data, struct node atau link. Itu dia. Oke, kita lanjut saja. Itu pencarian mendalam. Tadi pencarian melebar, sekarang pencarian mendalam. Itu ya. Nanti bisa dilihat contoh-contoh di PPT yang saya berikan. Karena PPT-nya begitu banyak, ada 100-an lebih. PPT-nya, jadi tidak mungkin kita tampilkan semua, kita jelaskan, tapi kita buat sebagai pengantar, nanti dibaca dan dipahami. Ada yang kurang dipaham, mari kita diskusikan sebelum waktu mengerjakan soal nanti. Karena soal itu di akhir video nanti saya berikan. Kayak gitu ya. Kita lanjut saja. Ada tadi contoh, ada ini. Oke, kita lanjut. Ini backtracking. Ini ada pengantarnya backtracking. Dia misalkan Anda harus membuat rangkaian keputusan di antara beberapa pilihan di mana Anda tidak punya cukup informasi untuk mengetahui apa yang akan dipilih. Jadi tiap keputusan mengarah pada sekumpulan pilihan baru. Beberapa sekuens pilihan mungkin merupakan solusi persoalan. Bisa lebih dari satu. Itu pilihan itu. Jadi backtracking itu cara yang metodologis untuk mencoba beberapa sekuens keputusan. Jadi kita itu diarahkan sampai menemukan sequence yang bekerja. Itu contoh, ada nih contoh. Ini seperti apa ya, membuat jalan ini sampai di mana nanti kita keluar di ada tanda panah merah sampai tanda panah merah keluar, ada 2 tanda panah. Ini sama seperti permainan-permainan di TV lah, kita bilang ada pintu masuk, ada pintu keluar dengan jalan yang berliku-liku.
Nah, jadi di sini pada tiap perpotongan Anda harus memutuskan satu di antara tiga pilihan. Nah, tiap perpotongan ya, tiap perpotongan. Nah, ini kemana Anda di sini? Kalau kita ke sini kemana nanti? Nah, kalau kita ke sini kemana nanti? Yaitu antara pilihan yang ketiga tadi, yaitu ya antara maju, belok kiri, belok kanan. Itu aja pilihannya. Jadi Anda di sini tidak cukup informasi yang banyak untuk memilih pilihan yang benar. Jadi yang mengarah ke titik akhir ini nanti. Jadi tiap pilihan mengarah ke sekumpulan pilihan lain. Satu atau lebih sekian pilih mengarah ke solusi. Jadi disinilah digunakan algoritma backtracking untuk menyelesaikan persoalan ini. Nanti animasinya bisa dilihat di apa ya, saya bilang di PPT yang saya bagikan di GC supaya lebih paham. Contoh kalau kita ini antara pilihan ini lurus atau belok kanan, ya kan? Kalau lurus, sini ada pilihan lagi. Kalau tidak pilihan berarti kita di sini hanya pilihan belok kiri, belok kanan. Nah, kalau kita belok kanan dia akan mentok, belok kiri masih maju terus. Ada pilihan lurus atau belok kanan. Kalau lurus di sini ada pilihan belok kanan, mentok. Kalau sebelumnya, itu. Jadi kita dibuat di sini beberapa pilihan. Nah, jadi seperti ini lagi. Di sini ada in, ada out. Ini sudah ada arahnya. Jadi penyelesaian dengan backtracking ini bagi lintasan menjadi sederetan langkah nanti. Sebuah langkah terdiri dari beberapa satu unit sel pada arah tertentu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada 3 arah yang mungkin, yaitu lurus, kiri, atau kanan. Itu. Oke ya, kita lanjut saja, nanti lebih dipahami di dalam PPT. Ini ada garis-garis besar algoritma backtracking atau runut baliknya dibilang, while belum sampai pada tujuan do. If terdapat arah yang benar sedemikian sehingga kita belum pernah berpindah ke sel pada arah tersebut, then pindah satu langkah ke arah tersebut. As backtrack langkah sampai terdapat arah seperti yang disebutkan di atas, and if and while. Inilah gambaran dari penggunaan algoritma backtracking. Jadi bagaimana mengetahui langkah yang mana yang perlu dijajaki kembali, kan gitu. Di dalam sini tadi langkah yang mana perlu dijajaki kembali. Kalau sudah mentok berarti pasti backtracking. Kita harus balik, kan gitu. Jadi ada beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi pertama itu simpan semua langkah yang pernah dilakukan. Yang pernah sudah dijalani, contoh saya bilang. Yang kedua, gunakan rekursi. Ya, rekursi itu solusi yang lebih mudah, yang secara implisit menyimpan semua langkah. Itu ya. Ini yang tadi sudah. Sekarang ini kita lihat apanya, jalannya yang sudah ada dibuat di sini. Sudah ada arah warna biru, kita lihat sampai dia mengarah ke pintu keluar. Itu ada pintu masuk, ada pintu keluar, sampai mengarah ke situ. Jelas ya yang ada yang biru di situ. Oke, kita masuk ke algoritma yang keempat, brand and bound. Di sini hanya pengenalan saja. Ini algoritma bound itu atau sering disebut BNB. Itu merupakan metode pencarian dalam ruang solusi secara sistematis. Kalau ada tadi runut balik atau backtracking, yaitu secara skema itu bisa dibilang BFS. Jadi saling berhubungan. Skema DFS yang digunakan. Jadi kalau BNB, brand and bound, itu skema BFS. Itu ya.
Jadi untuk mempercepat pencarian ke simpul solusi, maka setiap simpul diberi sebuah nilai atau ongkos dibilang angka nilai. Itu ya. Oke, jadi simpul berikutnya akan diekspansi tidak lagi berdasarkan urutan pembangkitnya. Oke, kita lanjut saja. Ini. Jadi ini kita mungkin pertemuan selanjutnya kita akan tes. Saya akan membuat soal-soal yang mungkin untuk menjadi apa saya bilang ya, untuk menjadi kuis hari ini. Jadi yang pertama supaya didengarkan, pertama itu jelaskan menurut beberapa pakar minimal 5 definisi algoritma. Jelaskan menurut beberapa pakar minimal 5 definisi algoritma. Dan dari definisi pakar-pakar tersebut buat kesimpulan Anda masing-masing apa itu definisi algoritma. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan 3 macam kompleksitas waktu. Itu yang kedua. Saya ulang ya, yang kedua, jelaskan 3 macam kompleksitas waktu. Yang ketiga, jelaskan manfaat anotasi Big O dan tuliskan contoh dan penyelesaiannya. Oke, saya ulang yang ketiga, jelaskan manfaat notasi Big O dan tuliskan contohnya dan penyelesaiannya. Oke, yang keempat, selesaikanlah dengan saya bilang ke bubble sort yang kita pelajari sebelumnya, bubble sort. Dengan bubble sort dengan data, perhatikan nanti data pertama itu 4. Oke ya. 2 1 9 5 7 6 3 8. Saya ulang datanya, urutan datanya. Ini angka tunggal. Datanya saya ulang 4 2 1 9 5 7 6 3 8. Supaya diselesaikan, nanti saya buat forum tugas, di situ dikumpulkan semuanya, bisa dibuat di Word, bisa dibuat di buku, nanti di PDF-kan, dipoto di PDF-kan, dikumpul di forum tugas. Jadi bebas saja, mau di Word, mau di buku, terserah mau dikumpul di mana ya. Mau dibuat di mana, tapi dikumpulnya di forum tugas yang akan saya buatkan nanti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas joinnya hari ini. Jadi ingat, kita akan melaksanakan UTS di minggu depan. Sekian dari saya. Terima kasih.